A story is only as good as the villain. Penjahat adalah pondasi dari sebuah cerita. Terkadang, ada penjahat yang lebih berkesan dari protagonisnya. Mari kita bahas si badut yang berhasil menjadi raja. Furuta Nimura. Furuta cocok untuk diibaratkan sebagai karakter bayangan. Beberapa kali ia muncul sekilas, terasa seperti karakter latar yang tidak memiliki peran penting. Bahkan, kita baru melihat wajahnya secara jelas untuk pertama kalinya di chapter 117, ketika Touka salah sangka mengiranya sebagai Kaneki. Furuta mulai sering diperlihatkan muncul pada Tokyo Ghoul sebagai investigator dan masih diperlakukan sebagai karakter latar atau sampingan. Sampai akhirnya muncul momen di mana kita melihat siapa dia sebenarnya. Sepanjang cerita, Furuta muncul dengan beberapa topeng, sebagai investigator, sebagai clown, dan sebagai pemimpin. Setiap persona yang ditampilkan memiliki sifat yang berbeda, unik, dan tampak kontradiktif satu sama lain. Sebagai investigator, pada awalnya ia terlihat sopan dan ramah. Sebagai clown, ia siap untuk melakukan apapun demi kekacauan. Dan sebagai pemimpin, ia tampak strategis, tenang, dan berwibawa. Tapi, dari semua personanya, ada sifat utama yang selalu muncul, manipulatif dan nihilistik. Ia tidak peduli pada apapun dan siapapun, siap melakukan apa saja untuk merealisasikan tujuan utamanya. Seramnya, kemampuan bermain peran, memasang berbagai persona demi mendekati dan memanipulasi orang-orang di sekelilingnya membuatnya menjadi salah satu antagonis terlicik. Sebagai clown, ia mampu meyakinkan organisasi untuk melukai Rize dan memastikan Kaneki dapat tumbuh sebagai pion yang bisa dimanfaatkan. Sebagai investigator, ia menggunakan kekuasaannya untuk mendekati Eto dan mencari tahu siapa sosok One Eyed King yang menjadi harapan bagi Ghoul. Sebagai pemimpin, ia berhasil mengambil kendali penuh pada konflik manusia dan Ghoul. Beragam perilaku manipulatif Furuta yang terkesan random didorong oleh tujuan sederhana. Furuta lahir sebagai campuran manusia dan Ghoul. Ia dibesarkan di Sunlit Garden, tempat dididiknya beberapa tokoh penting. Saat kecil, Furuta membaca silsilah keluarga Washu dan menemukan bahwa ia tidak akan berumur lebih dari 30 tahun. Sebuah kenyataan pahit yang akhirnya memunculkan obsesi, memandang kehidupan sebagai tempat bermain yang harus dinikmati sepenuhnya. Inilah penyebab Furuta sering menanggapi beragam situasi dengan tertawa dan sikap yang cenderung main-main. Obsesi ini diperkuat oleh rasa cintanya kepada Rize. Meski sudah dibantu untuk bebas dari Sunlit Garden, Rize justru terkesan tidak menghargai dan tidak merespon cinta Furuta dengan bertindak sesukanya. Obsesi Furuta berkembang menjadi prinsip yang sinting. Jika dirinya tidak bisa bahagia karena ketidakadilan dunia, ia akan menyeret dunia ke dalam kekacauan dan kehancuran. Furuta sebagai villain termasuk ke dalam klasifikasi chaotic evil. Karakter yang semata-mata didorong oleh ketamakan, kebencian, dan hasrat untuk kehancuran. Contoh lain dari klasifikasi ini adalah The Joker dari film The Dark Knight. Well, Joker dan Furuta punya kemiripan karena memanfaatkan kekacauan dalam kejahatannya. Tapi Joker ingin membuktikan bahwa moral manusia bisa runtuh dalam kekacauan. Sedangkan Furuta, ia tidak ingin membuktikan sesuatu. Ia melakukan kejahatan hanya untuk kesenangannya sendiri. Hal inilah yang membuat Furuta sangat berbahaya, karena kekejaman dan kebrutalannya murni dilakukan untuk kehancuran. Tidak hanya menghancurkan keindahan dan kehidupan, tapi juga sistem aturan yang menjadi penjaga keduanya. Dari balik semua kekacauan itu, lahirlah seorang raja. Furuta sebagai perwujudan dari chaotic evil memiliki dampak yang sangat besar pada cerita Tokyo Ghoul, terlibat pada berbagai momen penting dan berusaha memanipulasi dari bayang-bayang. Sejak awal, serangan Rize pada Kaneki adalah bagian dari rangkaian domino rencana Furuta. Berbagai kejadian penting lainnya seperti Gourmet Arc, kematian Eto, dan kematian pemimpin Shishigi berujung pada naiknya Furuta ke tahta tertinggi organisasi Shishigi dan V, menguasai manusia dan Ghoul sekaligus. Sebagai raja, ia berhasil memaksa Ghoul terpojok dan terkucilkan, memanfaatkan Kaneki untuk bergerak dengan gegabah sendirian dan mendorongnya ke keputusasaan terdalam, menghasilkan makhluk kekacauan dan kehancuran, Dragon. Meski semua ia lakukan untuk kesenangan dan obsesinya, ironisnya, dampak sebaliknya justru terjadi. Manusia dan Ghoul ternyata mampu untuk bekerja sama dan menemukan harapan. Seakan dunia menertawakan balik obsesinya. Furuta
Dengan seluruh kebenciannya pada dunia, kekacauan dan kehancuran yang ia buat justru menghasilkan dunia yang siap bergerak maju ke kehidupan yang baru. Long live the king. Jadi, villain terbaik adalah yang membuat kita berpikir, bukan sekedar jahat, tapi ketika kita dapat memahami mereka. Menjadi spesial ketika membuat kita bertanya, jika aku terlahir di posisinya, apakah akan melakukan hal yang sama? Menurutmu, karakter villain mana lagi yang menarik untuk dibahas? Yuk tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya. See